Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah sekalipun menggunakan kalimat Habib dan Habibi kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang hanya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad yang memiliki hubungan yang sangat romantis, yang sangat dekat, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Ini adalah panggilan mutlak dari Allah hanya kepada satu orang makhluk yang dijadikan kekasihnya di antara semua kekasihnya dengan kalimat Habib. Kita lihat cucu Nabi Muhammad dipanggilnya apakah Habib atau Sayyid? Sayyidina Husain wa Sayyidina Hasan. Tiba-tiba saat ini muncul sebuah keturunan yang berasal dari kaum Samud dan kaum Ad, dan maksa pengen dipanggil Habib. Oh iya, Kanjeng Nabi Muhammad diberikan konsep yang sangat besar, yang sangat global, universal, dan konsep rahmatan lil alamin, yang salah satu isinya adalah adanya egaliter, kesetaraan, adanya persamaan kedudukan antara semua suku bangsa apapun warna kulitnya. Tidak ada suku Jawa lebih mulia dibandingkan suku Bugis. Tidak ada suku Toraja lebih mulia dibandingkan suku Bali. Tidak ada warga negara pun yang berhak mengklaim dirinya lebih mulia dibandingkan warga negara lainnya. Tidak ada. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Nadrah, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awsatil yaumil tasrik, di waktu pertengahan hari tasrik, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kepada para sahabatnya, Allah rabbakum wahid wala abakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian satu dan leluhur kalian pun satu. La fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajamin ala arabiyyin. Tidak ada kemuliaan dari orang Arab atas bangsa yang lain, dan tidak pula ada keutamaan antara bangsa yang lain atas bangsa Arab. Sami mawon, sama saja buat Allah. Tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi dibandingkan suku bangsa lainnya. Tidak ada negara yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lainnya. Baik Arab ataupun Arab, buat Allah sama saja. La aswada wal asfar wal asfar wal aswada. Tidak pula ada keutamaan dari orang-orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, maksudnya benua Afrika dan benua Eropa. Dan tidak pula orang-orang yang berkulit merah, orang-orang bule, lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang berkulit hitam. Illa bitakwa, kecuali takwa. Dan salah satu poin-poin dari takwa itu bukan hanya sekedar beramal soleh, sangat panjang sekali penjelasannya, tapi salah satu poin dari orang yang bertakwa adalah hubul waton minal iman, mencintai hubul waton minal iman, mencintai bangsanya, negaranya sebagian daripada iman. Dan untuk konteks negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ad-dinu bila Pancasila kal jasadi bila ruh. Agama tanpa Pancasila seperti jasad tanpa ruh. Orang boleh beragama apapun di negara kita, tapi wajib berpancasila. Konsep Pancasila adalah sebagian ruh dari sekarang konsep Risalatul Madinah yang berisi 56 sampai 58 kesepakatan Kanjeng Nabi Muhammad dengan para kabilah di zamannya, dan ruhnya dibawa oleh pada founding father, para ulama kita, jadilah Pancasila. Jadi ini adalah ruhnya.
Jadi Pancasila min sunnati Nabi Muhammad SAW. Pancasila adalah sebagian dari sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan hukumnya wajib di Indonesia. Saking hebatnya Pancasila, kita bicara fakta. Inilah pentingnya harmonisasi antara agama dan Pancasila di bumi Nusantara. Lihat negara Arab, di mana pertama kali sekarang Jibril turun, Jazirah Arab. 124.000 Nabi dan Rasul diturunkan di mana? Jazirah Arab. Tanah mana yang pertama kali diinjak oleh malaikat Jibril sebagai sekarang penyampai wahyu? Jazirah Arab. Makam Nabi Rasul di mana? Jazirah Arab. Pertanyaannya, lalu kenapa Jazirah Arab sekarang banyak yang porak-poranda? Lihat Suriah, Libya, Irak, Palestina, negaranya para nabi, porak-poranda. Kenapa? Mereka hanya diajarkan tata cara beragama, tapi tidak diajarkan bagaimana cara mencintai tanah airnya sendiri. Dan inilah bukti kesaktian Pancasila hanya ada di negara Indonesia. Karena itu wajib dicurigai. Orang yang beragamanya taat, soleh, bolak-balik ke masjid, dikir sholawat ribuan kali, tapi anti Pancasila, tidak mau mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, tidak mau hidup berbaur dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku. Hati-hati, karena Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan, united. Siapapun boleh hidup bermasyarakat. Berbeda agama, berbeda suku bukan sebuah alasan untuk tidak mencintai negeri dan bangsa kita sendiri. Dan kita tahu 2 tahun ini kita sedang mengalami penjajahan intelektual, penjajahan spiritual, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika sedang diobok-obok dari dalam. Ada sebuah kelompok yang merasa lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Padahal mereka bukanlah bumi putra asli Nusantara. Tidak ada dalam sejarah orang-orang Yaman menjadi muhaddisin, tidak pula menjadi mufassirin, tidak juga menjadi ahli fikih, tidak pula menjadi ahli sejarah. Tiba-tiba anak cucunya muncul ke Indonesia, berkamuflase, berpura-pura mengajarkan sunnah Nabi, padahal tujuannya ingin merebut dan merusak ideologi Pancasila dan ingin menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaman adalah negara yang penuh dengan derita, negara yang penuh dengan musibah. Kalau kita mau belajar bersejarah dengan baik dan benar, kita akan mengetahui latar belakang negara Yaman yang semenjak dulu sampai sekarang tidak pernah akur, ribut baik. Satu partai dengan partai yang lainnya, satu suku dengan suku yang lainnya, madhab satu dan madhab yang lainnya. Kemudian atas kebaikan penjajah Belanda tempo dulu, dibawalah mereka ke negara Indonesia, dijadikan mitra oleh mereka untuk menguasai otoritas para kiai, para ajengan, para tubagus, para den, para tumanggung yang telah lama berdomisili dan mampu menyuburkan dan memaukan tanda Indonesia. Siapa mereka? Imigran dari Yaman yang kemudian diberikan label Habib,
dan dilegalisasi oleh penjajah Belanda. Setelah penjajah Belanda hengkang dari negara Indonesia, mereka rebutan kue, ingin menjadi penguasa Republik Indonesia. Mulai tahun berapa? Mulai tahun 1928 sampai saat ini. Siapa mereka? Ba'alawi. Siapa mereka? Ba'alawi. Siapa mereka? Ba'alawi. Tidak ada keterpautan sedikit pun mereka dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena berdasarkan genetika keluarga, Ba'alawi berasal dari dinasti Fatimiyun, dari dinasti Himrid, dari dinasti Ba'lewi, dari Bani Seba, Bani Katban, Bani Mu'in, dari kaum Samud, kaum Ad, Bani Iram, Bani Aus, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh. Jadi mereka itu keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud. Tidak ada sedikit pun mereka ada keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu hilangkan yang namanya husnudon. Husnudon bila hujah fahuwa batil. Persangkaan baik tanpa hujah, tanpa data otentik adalah batal, kebatilan semuanya. Kita butuh data otentik, kita butuh fakta yang nyata di lapangan. Karena tidak mungkin pohon salak berbuah mangga. Tidak mungkin kelapa itu disebut dengan pohon toge. Selamanya DNA salak, ya salak. DNA-nya rambutan, ya rambutan. Orang mengaku punya DNA Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kelakuan ya kayak gitu. Mustahil. Mungkin itu saja, Gus. Sebentar, kan diminta sebentar ya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahannya. Ini mah bukan marah-marah, ini mah saking senang dan semangat aja ketemu dengan beliau. Ini mah hadiah aja lah. Untuk salam silaturahmi dari orang Bandung. Hatur nuhun, wal muwaffiq, ilmu tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.